Baik, selamat pagi untuk seluruh mahasiswa. Cek ya. Eh, di pertemuan kedua ini kita akan bersama membahas konsep dasar statistika. Nah, ini kita akan belajar bersama di konsep dasar ini terdiri dari pengertian statistika, istilah-istilah dalam statistika, tipe-tipe data, critical thinking. Ya, jadi ada 4 komponen yang akan kita pelajari bersama. Baik. Ya, statistik for engineering. Ya, ini adalah suatu rangkaian ya. Dari awal kita develop a clear description, ya, kemudian identify the important factor. Kemudian di sini ada conduct experiment dan terhubung dengan purpose or even a model dan mengolah data di sini. Setelah itu dikonfirm, kemudian diberi kesimpulan. The field of statistics deals with the correction, preparation, analyze, and use of data to make solve problem, and design product and process. Jadi dapat didefinisikan itu suatu rangkaian proses statistik ya. Terus suatu proses di mana mengumpulkan data, mempresentasikannya, ya, mengolahnya dahulu, kemudian mempresentasikan, memberikan suatu keputusan akan data itu, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian mendesain produk dari hasil tersebut. Nah, statistika itu teknik di mana kita bisa menggunakannya untuk suatu desain produk dan sistem untuk meningkatkan exciting design ya, untuk meningkatkan nilai dari produk tersebut. Nah, statistika ini dari bahasa Latinnya status atau state ya. eh, Pertama digunakan termasuk kompilasi data dan grafik yang mendeskripsikan berbagai aspek dari tempat atau negara. Ini secara istilahnya saya, secara bahasa Latinnya, statistika. Dan pengertiannya disebutkan kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Jadi, suatu rangkaian kegiatan yang tidak hanya merancang saja, namun dari merancang hingga mengambil kesimpulan dari data tersebut. Nah, between the variation, kalau kita membuat suatu mengikuti suatu konsep analysis of variance ANOVA ini, ya, di sini ada dua tipe different amount group, jadi ya berbeda antara grupnya. Di sini ada kurva yang biru, kuning, kemudian abu-abu, ya. Di sini different with group variation, dari sini ada yang membedakan antara eh, dengan variasi grup tersebut. Di sini ada variability with age group. Nah, age group, nah ini di sini disebutkan bahwasanya di sini ada perbedaan antara variabilitasnya antara grup tersebut. Nah, kalau di sini ada perbedaan antara nilai dari grup tersebut ya, ini dengan si A, si B itu ya, si A, si B ya. Kemudian si A dengan si C. Kalau ini A sendiri, B sendiri, C sendiri. Nah, di sini analisa dari ANOVA ini, analysis of variance. Kemudian istilah-istilah penting dalam statistika ini, data adalah hasil observasi. Nah, ini data itu adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Data berupa hasil pengukuran, ya, misal data tinggi badan atau berat badan, ya. Nah, hasil pengelompokan,
jenis kelamin, hasil jawaban responden suatu kuesioner, misalnya tingkat kepuasan. Nah, ini suatu hasil observasi atau pengamatan itu disebut data. Kemudian populasi. Di sini ada istilah populasi, koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki. Jadi koleksi lengkapnya semua elemen yang akan diselidiki. Suatu koleksi dikatakan lengkap jika ia memuat semua subjek yang akan diselidiki. Jadi dinyatakan lengkap apabila terdiri dari semua subjek yang akan diselidiki. Nah, ini suatu disebut populasi. Koleksi lengkapnya semua elemen yang akan diselidiki. Kemudian disebut sensus. Kalau kita pernah dengar sensus penduduk gitu ya. Sensus ya. Koleksi data dari semua anggota dan populasi itu. Koleksi data dari semua anggota dan populasi tadi itu sensus. Kalau sampel sebagian koleksi anggota yang dipilih dari populasi. Jadi eh, sampel ini diambil dari populasi itu. Nah, ini pengertian-pengertian istilah-istilah penting dari ini hari ini. Populasi itu kita sebut di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, bla 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 hingga Z. Kemudian kalau sampel itu partnya ya, tidak semuanya. Sampel diambil B-nya saja, A-nya tidak, kemudian C, D-nya tidak, gitu ya. G, H-nya tidak, I diambil, K-nya tidak, gitu ya. Nah, di sini harus membedakan mana populasi, mana sampel. Istilah-istilah penting, statistika dalam arti luas disebut dengan statistika inferensial atau statistika induktif atau statistika probabilitas. Nah, suatu alat pengumpul data. Nah, ini kita harus mengerti. Suatu alat pengumpul data, pengolahan data, menarik kesimpulan, membuat tindakan. Nah, suatu alat pengumpul data, pengolah data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan atau statistika yang digunakan menganalisis data sampel dan hasil dimanfaatkan. Dan hasil dimanfaatkan. Nah, kumpulkan statistik yang digunakan menganalisis data dan hasil dimanfaatkan atau digeneralisasi untuk populasinya. Nah, ini sesuai definisinya. Ya, di sini jadi suatu alat pengumpul data nih di sini. Nah, statistika itu suatu alat pengumpul data, pengolah data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan atau statistika yang digunakan, menganalisis data sampel dan hasil yang dimanfaatkan. Ini sesuai referensi dari Sujana 2004. Adapun tipe-tipe data untuk membedakan antara data sampel dan data populasi biasanya digunakan istilah statistik dan parameter. Nah, ini tipe-tipe data untuk membedakan antara data sampel dan data populasi biasanya digunakan istilah statistik dan parameter. Nah, di sini disebutkan parameter itu ya suatu ukuran numerik. Nah, ini harus digarisbawahi. Ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Nah, jadi ukuran numerik ya. Numerik bukan bukan huruf ya, yang menggambarkan karakter suatu populasi. Nah, gitu. Kalau kita tidak tadi lihat populasi itu seperti ini di sini ya. Ya, populasi itu dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu ya. Kemudian itu kalau di sini tersebut tercantum sampel itu B-nya saja, C-nya saja gitu ya. Nah, dari populasi tersebut, nah, sedangkan statistik suatu ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Jadi parameter, jadi tadi ada
populasi, ada sampel. Nah, di sampel ini hasilnya itu yaitu di statistiknya. Ya, jadi dapat didefinisikan ini parameter itu ukuran numerik yang menggambarkan karakter populasi. Ya, kalau statistik itu ukuran numerik yang menggambarkan sampel. Ya, selanjutnya ada tipe-tipe data. Berdasarkan sensus ekonomi 2010, terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. Berdasarkan hasil survei terhadap 50 orang mahasiswa teknik mesin JGU angkatan 2008 hingga 2009, diperoleh rata-rata nilai UN matematika mereka adalah 7,5. Nah, ini di sini kita menentukan suatu parameter dan statistik. Nah, jadi tipe datanya ada, selain data yang berbentuk angka seperti contoh di atas, terdapat pula data dalam bentuk kategori. Nah, kalau ini kan dia berbentuk angka, ya jelas. Nah, kalau yang pertama ini masih dalam satu populasi. Nah, kalau ini di baris kedua, ya mulai dari menuju suatu ke sampel. Ya. Jadi yang baris pertama ini suatu karakteristik atau parameter dari suatu populasi ini. Yang baris kedua berdasarkan hasil survei bla 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 bla. Ini suatu statistik dari statistik suatu numerik yang dihasilkan dari sampel itu 50 orang, angkatan sekian, nilainya sekian rata-rata gitu ya. Nah, selanjutnya, tipe data selain data yang berbentuk angka, terdapat pula data dalam bentuk kategori. Nah, data kuantitatif, data kualitatif, atau data kategori, gitu ya. Data kuantitatif, data yang menggambarkan hasil perhitungan atau hasil pengukuran. Nah, kuantitas, kuantitatif, hasil perhitungan atau hasil pengukuran. Nah, contoh T dalam derajat Celcius, tinggi dalam cm. Nah, nih, data T adalah dalam temperatur dalam derajat Celcius. Bisa aja temperatur dalam derajat Fahrenheit gitu ya. Tinggi, nah ini suatu satuannya gitu ya. Satuannya sentimeter, meter gitu ya. Nah, kecepatan meter per second. Nah, di sini data kualitatif atau data kategori kualitatif ya. Data yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori atau kelompok yang dibedakan oleh karakter bukan numerik. Yang dibedakan oleh karakter bukan numerik. Gender di suatu profesi. Contoh, nah ini kualitatif itu dat suatu data kategori. Nah, ini data yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori. Nah, itu contohnya di gender di suatu profesi. Profesi dokter, gendernya ada laki-laki dan perempuan, gitu ya. Selanjutnya data kuantitatif. Nah, dibedakan atas data distrik dan data kontinu. Nah, data distrik ini nilai kemungkinannya adalah nilai berhingga atau terbilang. Misal jam kerja dalam sehari berapa, gitu ya. Data distrik itu langsung berupa nilainya, angkanya, gitu ya. Nah, data kontinu nilai kemungkinannya sangat banyak terbilang merupakan dari hasil skala kontinu. Nah, ini contoh, selama sekian waktu tertentu sapi menghasilkan susu dengan jumlah yang bervariasi antara 5 hingga 10, 0 hingga 5 galon. Mungkin jika sapi menghasilkan 2,3 galon karena bukan merupakan data distrik, tetap sejumlah, ya tepat sejumlah 1, 2, atau 3 galon. Kalau data distrik itu ada komanya, ya. Kalau jelas kalau di data continuous
sekian satu atau dua atau tiga atau empat berhingga. Nah, kalau di distrik ini nilai berhingga atau terbilang. Nah, kalau di continue ini ya tanpa jeda skala continue tertentu tanpa ada jeda atau interupsi. Kemudian di level pengukuran. Cara umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan data adalah ditentukan oleh empat macam level pengukuran. Yang menentukannya empat level pengukuran. Normal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kita akan ngulik satu-satu. Ya, level normal. Ya, data yang terdiri atas nama, label, atau kategori. Contohnya, ya, tidak, tidak tahu biasanya diberikan pada kuesioner. Nah, ini level normal. Nah, jadi untuk mengukur untuk mengklasifikasikan data ya dapat ditentukan oleh empat macam level pengukuran ini, baik itu level normal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, kalau normal di sini ada contohnya juga. Contohnya untuk di kuesioner, contohnya ya atau tidak gitu. Apakah Anda hari ini berpuasa? Ya atau tidak gitu. Kalau ya, ya, klik ya. Kalau tidak, klik tidak gitu. Nah, level pengukuran, level ordinal ya di sini ya. Di sini ada level ordinal. Data yang diperoleh dapat disusun dalam urutan tertentu, tetapi selisih nilai-nilainya tidak dapat ditentukan atau bahkan tidak bermakna sama sekali. Data ordinal memberikan informasi tentang perbandingan relatif, tetapi penekanannya bukan pada besarnya perbedaan. Data ordinal tidak boleh digunakan untuk perhitungan seperti rata-rata gitu ya. Contoh di sini, seorang profesor memberikan grading nilai akhir pada kartu hasil studi mahasiswa A, A min, B, ya, B plus, B, C plus, C. Kemudian ada D dan E. Nilai-nilai ini dapat diurutkan, misalnya nilai A lebih baik dari nilai A min. Itu. Jadi level ordinal ordinal itu mampu diurutkan gitu ya. A baik, baik ya lebih baik gitu ya. Kemudian amin ya cukup gitu ya. Nah, contoh di A ini lebih baik dari amin gitu. Jelasnya A min B tidak bermakna. Jadi artinya di sini data yang mana dapat diurutkan. Itu level perdilan di sini. Kalau kita contoh berbicara tentang transparansi internasional di Indonesia ya. Nah, baru-baru ini mengumumkan ranking indeks persepsi korupsi IPK untuk 50 kota yang ada di Indonesia. Dari 50 kota tersebut, Jogja menduduki kota terbersih pada ranking pertama. Jadi, disusul Palangkaraya, Banda Aceh, Kupang, ya, pada ranking ke-50 atau terkorup. Nah, ini di sini kita sebut di sini ada gradingnya. Data ranking di sini merupakan level pengukuran ordinal walaupun ada angka, namun selisih antara ranking 2 dan ranking 1 bila ditulis dalam bentuk 2 kurang 1 adalah satu tidak mempunyai makna sama sekali. Jadi di ranking sini ada apa namanya selisih ya. Ya. Kemudian ada internal, level internal. Sama seperti level ordinal, namun dengan adanya sifat tambahan yaitu selisih antara dua data mempunyai makna. Level, tapi level ini tidak mempunyai titik nol alami sebagai titik awal. Itu jadi tidak dimulai dari nol. Nah, di sini contoh pada tahun 542, 1000, 2000, 2008. Nah, ini data interval ya, tidak dimulai dari nol. Artinya waktu tidak dimulai dari tahun nol.
dan tanggal 0 sebagai titik nol buatan manusia sebagai ganti titik nol alami yang menyatakan tidak ada waktu. Nah, jadi startnya sudah ada angkanya. Startnya bukan dari nol gitu ya. Nah, ini disebut level internal. Contoh lagi, suhu badan manusia 36 sekian ya merupakan dan 37 merupakan contoh data dari level interval. Nilai-nilai tersebut dapat diurutkan dan selisihnya dapat ditentukan dengan jelas. Nah, jadi ada nilai selisihnya di data data internal ini, jelas nilai selisihnya berapa. Kemudian level rasio. Level rasio sama seperti internal, namun dengan adanya sifat tambahan yaitu titik nol alami yang membuat perhitungan rasio memiliki arti. Contoh, harga-harga buku teks mahasiswa merupakan data level rasio, di mana harga Rp0 menunjukkan tidak ada harga. Gitu ya. Buku seharga 90.000 setara dengan 3 buku seharga 30.000. Nah, ini di sini harga buku teks mahasiswa dari data rasio ini harga Rp0 menunjukkan apa? Gratis gitu ya. Jadi tidak tidak bayar. Namun dia bisa di-compare. Kalau buku harga 90.000 di sampingnya ada buku 30.000. Nah, nah, jadi kita beli buku satu ya, satu buku dari 90.000 itu sama dengan bisa mendapatkan 3 buku di harga 30.000. Itu ya baik ini untuk permulaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman gitu. Apabila ada pertanyaan dan diskusi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.